Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barusan udah dengar ceramah, masih sanggup dengar ceramah lagi? Agak bosan? Beneran? Kira roti nggak punya tisu, tega banget. Dari jauh aku mau cobain ini tisu, nggak tisu. Kirain roti bisa kita comot dulu. Ada yang bertanya nggak? Kita comot tisu lo kasih gue. Ya Allah ya Rabbi. Saya sebelumnya mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Minta maaf datangnya terlambat karena nggak tahu panitia tuh, taunya dibawa ke sono dulu tuh, kemana, ke tempat jin buang anak tadi itu, jauh banget. Akhirnya baru deh Sabtu kemarin. Minta maaf ya, minta maaf ya, minta maaf ya, Redo ya, mohon Redo Ustadz, mohon Redo. Emang kenapa mesti pakai yang ini? Hah? Enakan mana? Yang ini apa yang ini? Yang pertama apa yang kedua? Dah jadi yang begini dah. Ya, enakan begini. Agak mestinya enakan gitu. Dah, bismillah. Alhamdulillah. Hah? Dah, elah ibu-ibu maunya aja dah. Oh, gue taruh. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena udah malam, tidur. Karena udah malam kita tidur. Enggak, saya cerita benar serius. Orang itu sebelum saya mulai ceramah nih, baru salam dan alhamdulillah doang. Tidur itu jam 11 malam sudah lelap. Nggak boleh malam. Jam 11 tuh maksimum, semaksimum-maksimumnya. Tapi cuma sampai jam 3 doang. Setelah jam 3 udah nggak bagus lagi tidur. Jelek tidur setelah jam 3, jelek. Ya, jelek. Jadi cukup tidur jam 10, kalau lebih bagus lagi jam 10. Lebih cakep lagi jam 9. Lebih afdol lagi nggak lama habis Isya. Itu sunnah Nabi. Karena kalau hari biasa, bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad, jam 8 udah tidur, habis Isya tidur, karena itu sunnah Nabi. Jangan sepelein sunnah Nabi. Kita maulid saban tahun kita maulid, tapi selalu kita melanggar sunnah Nabi. Tapi kalau udah jam 11 itu udah kemalaman. Setuju ya? Setuju? Baik, billahi taufik wal hidayah. Saya girang banget. Girangnya kenapa? Paru-paru begini. Biasanya suka nggak adil. Suka nggak adil sama perempuan. Maksudnya tingkat perempuan di atas, cuma dikasih layar. Enak gak kayak begitu? Kagak ya. Laki-laki di atas tuh, coba rasain tuh kayak gimana. Masjidnya kecil, perempuan di luar, laki-laki di dalam. Sering nggak begitu? Nggak adil. Padahal sebelum wafat Rasulullah punya wasiat. Sebelum wafat Rasulullah wasiatnya apaan? Wasiatnya pertama kata Rasulullah, an-nisa ittaqun nisa. Wanita, jaga wanita, kata Nabi. Ini wasiat akhir. Lalu yang kedua Nabi bilang as-salah, salat, jaga salat, kata Nabi. 3 baru ummati, baru Nabi belum sebut umatku. Tapi sebelumnya an-nisa ittaqun nisa, kata Nabi. Wanita, jaga wanita, lindungi wanita. Tapi maulid wanita suka di luar. Bertentangan nggak tuh sama amanat Nabi? Bertentangan. Jadi banyak yang mesti kita koreksi, ya. Ibu, udah hari ini gue belain lo, malam ini gue belain lo beneran. Ini kayak begini cakep, perempuan di dalam, gitu ya. Laki luar.
Sallu ala Nabi Muhammad. Hari ini yang saya bawakan tidak panjang-panjang. Cukup mengerti tentang bahwa Nabi yang lengkap. Nabi bukan cuma ajarin zikir, bukan. Nabi bukan cuma ajarin zikir. Nabi bukan cuma ajarin sholat, bukan. Tapi Nabi Muhammad juga ajarkan berperang, saudara. Biar lengkap, biar utuh. Nabi Muhammad bukan cuma sidik, tablik, amanah, fatonah. Selama ini kita cuma diajarin sidik, tablik, amanah, fatonah. Sebutkan sifat Nabi, sidik, tablik, amanah, fatonah. Selain daripada itu salah, kurang. Nabi sifatnya banyak, ada 99. Bukan cuma sidik, benar. Bukan cuma tablik, menyampaikan. Bukan cuma amanah, terpercaya. Bukan cuma fatonah, cerdas, bukan. Nabi juga menggembirakan, Nabi menyemangati, Nabi membahagiakan, Nabi memudahkan, Nabi mencerahkan, Nabi menyatukan, Nabi Masya Allah, banyak sekali sifat Nabi. Itu yang kita bahas pada malam hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah siap? Udah siap? Siap? Kalau siap kita pasang niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya niat. Niatnya apa? Apa aja? Apa aja? Saya niatnya apa? Nggak enak. Saya kan tetangga, masa nggak datang? Nggak boleh niat begitu. Nggak boleh. Ayo terserah, ayo niatnya apa aja? Saya niat biar pulang bawa besek. Nggak boleh begitu. Nggak ada gunanya maulid begitu ntar ya. Ayo niat. Saya niat pulang ya daripada di rumah. Nggak boleh niat begitu. Saya niat, ayo niat. Ngapain lo datang? Malas, ada laki gua di rumah. Nggak boleh begitu. Celaka banget niatnya. Ayo pasang niat yang baik. Saya niat menuntut ilmu, boleh. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Ya, siapa yang niat menyengaja untuk memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan langkah ke sorga. Ayo pasang niat. Saya niat ya Allah, dengan datangnya saya ke sini, orang-orang yang curang jungkir balik. Boleh nggak? Boleh. Saya niat ya Allah, dengan datangnya ini mudah-mudahan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa, Habib Rizik dibebaskan. Niat. Ya Allah ya Rabbi, saya niat ya Allah, dengan datangnya saya kemari ulama dan umara semakin bersatu. Berantakan nih karena nggak bersatu. Ya, aneh seorang sejarah. Makanya ana mau cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Di zaman Namrud, laknatullah, jahat sama ulamanya Nabi Ibrahim. Allah gulung nggak? Allah gulung tuh Namrud. Tapi serahkan kepada Allah, karena nggak pernah keluar dari mulut Nabi Ibrahim memaki-maki Namrud. Betul? Tuh kebanyakan kita yang salah kaprah dalam berda ceramah. Ya. Setelah Namrud, kemudian raja berikutnya siapa? Ramses di zaman Nabi Yusuf. Kompak nggak ulama dan umaroknya? Kompak. Makanya walaupun beda akidah, di zaman Nabi Yusuf diangkat sebagai bendaharawan istana. Akhirnya apaan? Kompak ini. Ramses, Firaun II kompak sama Nabi Yusuf. Akhirnya berjaya tuh kerajaan. Namanya kerajaan Mesir. Setelah Nabi Yusuf siapa? Firaun III, Nabi Musa. Jahat gak sama Nabi Musa? Jahat tidak? Allah gulung. Jadi kudu kompak antara ulama dan umara. Jadi jaya negara. Betul tidak? Sepakat tidak? Kalau nggak kompak, berantakan. Negara nggak bakal bisa tumbuh, nggak bakal hebat, saudara. Setelah masa Fir'aun, masa berikutnya Raja Tolut dengan Nabi Daud. Kompak nggak mereka? Kompak. Makanya kerajaan Israel berjaya. Rajanya Raja Tolut, nabinya Nabi Daud pada waktu itu. Dan Nabi Sulaiman, rajanya Nabi Sulaiman juga. Luar biasa. Dia raja, dia ulama, dia nabi, dia pemuka agama, dia pemimpin negara. Namanya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Setelah itu singkat cerita zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Rajanya Herodes.
jahat. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Isa dibunuh tapi nggak kena, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hinakan itu si Herodes. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Janda belum ada zaman itu. Belum ada zaman itu. Itu kompak nggak mereka? Nggak kompak, nggak kompak. Nabi Muhammad dirayu, pakai duit gagal, pakai kekuasaan gagal, nggak pakai ya. Padahal kalau tujuan Nabi berkuasa, dapat nggak Nabi? Dapat. Ingat nih, saya belum mulai ceramah. Ini baru pembukaan 5 bu. Pembukaan 3. Beranak apa ya? Ya saya belum mulai, ini baru pembukaan. Saya belum bilang kepada yang terhormat Ketua DKM, belum bilang, belum ada bocorannya. Mana bocorannya? Ya, belum ada kopi jahenya, mana? Belum ada makanan, tisu, gue kira roti loh. Ya bu, ya pak, ya percaya deh, beneran deh, saya orang sejarah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Suruh pelajarin sejarah, lighad, biar tahu besok kenapa. Belajar dari sejarah. Ini nggak kompak nih, yang bikin Islam berantakan di Indonesia nggak kompak antara ulama dan umaroknya. Nggak kompak, main curiga-curigaan. Betul apa tidak? Sepakat apa tidak? Kita dicurigain mulu, padahal di dada kita belah nih, isinya Pancasila, isinya merah putih, isinya Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita paham Bhinneka Tunggal Ika firman Allah. Sampai bilang itu, ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi. Itu apa? Bhinneka Tunggal Ika, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Aku, kata Allah, yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk bersatu, untuk ta'aruf, untuk saling kenal. Bhinneka Tunggal, itu orang yang paham insya Allah begitu. Karena Nabi Muhammad adalah bapak Bhinneka Tunggal Ika. Karena beliau yang pertama kali menyampaikan walaupun berbeda tetap harus satu. La ilaha illallah. Nabi Muhammad yang bilang. Nabi Muhammad sering dipojokkan oleh kita karena kita nggak sadar, seolah-olah mengagungkan Nabi tapi sebenarnya memojokkan Nabi. Apa contohnya? Nabi Muhammad menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Betul? Betul? Koma. Nabi Muhammad juga menyatukan antara Yahudi dengan Yahudi, suku Aus, suku Hadrat disatukan sama Nabi. Nabi Muhammad juga menyatukan orang-orang Nasrani, Bani Aus, Bani Quraidah disatukan sama Nabi. Jadi Nabi Muhammad bapak persatuan dunia karena beliau menyatukan Islam dengan Islam, menyatukan Yahudi dengan Yahudi, menyatukan Nasrani dengan Nasrani, menyatukan Islam dan Yahudi, menyatukan Islam dan Nasrani, menyatukan Yahudi dan Nasrani. Karena Nabi kita Muhammad adalah bapak pemersatu dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Tim Hadrah, apa kabar? Masya Allah. Tak kita nyanyi sama-sama. Udah selesai ada maulidnya. Udah kelar. Semua udah kelar. Tega banget lo emang. Tungguin ke asrokolnya ke, tungguin ke, emang dasar. Hadirin dimulakan Allah, itu baru satu. Saya ceramah ini bisa 99 sifat Nabi, baru satu tuh bapak pemersatu bangsa. Siap sampai 99? Siap sampai 99? Tega lo sampai subuh gue ceramahnya. Cukup 4-5 aja sifat Nabi, makin kagum gitu. Ya udah hari ini saya bawakan 6 aja sifat Nabi. Tadi Nabi bapak Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua Nabi bapak persatuan dunia. Yang pertama kali mengajarkan tauhid siapa? Di era sekarang setelah masa jahiliyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Qul innani anallahu la ilaha illa ana. La ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
jangan sepelekan kalimat tuh hakin alaiha nahya, dengannya kita pengen hidup, wa alaiha namut, dengannya kita pengen mati, wa alaiha nub'atsu, dengan kalimat itu pula kita pengen dibangkitkan. Itulah semahal-mahalnya kalimat. 5.000, 10.000, 1 juta triliun miliun dolar nggak bakal bisa ditukar dengan iman, saudara. Betul apa tidak? Sorga itu mau ditukar dengan duit, mau ditukar dengan apa? Nggak bisa. Karena itu kita masuk surga tentu karena Allah, tentu karena rahmat Allah. Iya, gue udah tahu, nggak sering ngomongin, itu betul. Tapi yang mengajarkan kita la ilaha illallah Nabi kita Muhammad sallallahu. Kalau nggak karena Nabi Muhammad kita nggak kenal Islam. Kalau nggak Nabi Muhammad kita nggak kenal Quran. Kalau nggak Nabi Muhammad kita nggak tahu salat, nggak tahu ruku, nggak tahu sujud. Kalau nggak Nabi Muhammad mengajarkan kita nggak tahu akhlak. Kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada masjid. Kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada Quran. Kalau nggak ada Nabi Muhammad kita nggak tahu tuh bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Istilah kata semua karena Nabi Muhammad. Kalau nggak karena Nabi Muhammad kita nggak sholat. Kalau nggak karena Nabi Muhammad ibu nggak pakai jilbab. Yang mengajarkan aurat siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Yang mengajarkan akhlak siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Sampai-sampai Allah sendiri, Allah yang mengatakan sendiri, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Nabi, tidak aku ciptakan langit bumi serta sisinya. Ini bukan karena Nabi Muhammad disetir, tapi karena memang beliau semulia-mulianya makhluk yang pernah Allah ciptakan. Sampai-sampai mengagumkan Allah sendiri, sampai Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau ini berada pada akhlak yang azim. Ketika Allah menyampaikan kepada Nabi apapun yang Nabi pengen dikasih, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang Nabi pengen dikasih, apapun. Ibu-ibu udah hafal tuh kan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, apapun, sebut apapun, rabbuka fatardo, Tuhanmu mengabulkan, sebut. Malaikat Jibril yang nggak punya nafsu girang ketika turun ayat itu, sebut ya Rasulullah, apa yang kau kepengen. Apa Nabi bilang ketika ayat itu turun, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Nabi mengucap apa? Izan ya Rabb la ardo wa wahidun min ummati finnar, kalau begitu ya Allah tidak aku redho satu pun umatku di api neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kita nggak cinta, bagaimana kita nggak sayang. Nih ibu nih pakai jilbab karena Rasulullah. Kalau nggak diajarkan mana tahu kita yang mana aurat yang mana enggak, betul apa tidak? Nah baru sekarang kita mulai, tadi belum mulai. Jadi Nabi Muhammad lah yang mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul salah? Betul salah? Yang semangat betul salah? Nabi Muhammad yang mengajarkan kul huwallahu ahad. Jadi orang Islam nggak bakal mungkin orang Islam benci Pancasila, itu sarap namanya. Sila pertama tauhid, saudara. Orang Islam nggak bakal benci Pancasila, jangan curiga. Makanya tuh curigain para teroris yang sering ngatain togut-togut kepada pemerintah, tuh curigain tuh, curigain yang sering maki-maki Pancasila. Tapi kita umat Islam yang sadar selalu pasti cinta dan paling terdepan. Musuh kita itu adalah musuh siapa? Musuh kita, musuh agama siapa? Komunis, PKI. Pemerintah bukan musuh kita. Sering tuh bilang pemerintah, nggak bisa. Pemerintah adalah ya pemerintah kita yang kita musuh kita taatin, ulil amri minkum. Musuh kita bukan pemerintah, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara, mereka semua saudara-saudara kita, bahkan yang melindungi kita. Musuh kita adalah oknum-oknum yang selalu memfitnah, menebar kerusuhan, menebar fitnah. Dari zaman dulu Bung Karno disisupin sama PKI, akhirnya Bung Karno pada waktu itu memenjarakan para alim ulama kena hasut, walaupun berikutnya beliau menyadari dan membebaskan. Ada 53 ulama yang ditangkap dan dipenjara tanpa proses. Buya Hamka dipenjara, Muhammad Nasir dipenjara, Safruddin Perwira Negara dipenjara. Terlalu banyak yang dipenjara gara-gara PKI pada waktu itu dengan lagunya Genjer-Genjer. Tahu nggak lo Genjer-Genjer gimana? Tahu Genjer-Genjer gimana? PKI lo dasar.
PKI itu apa lagu genjer-genjer ya. Nah pada waktu itu tahun 1964 PKI merajalela, menguasai angkatan udara, laut, darat. PKI menguasai kantor-kantor pemerintah. PKI betul-betul menyusup masuk sampai ke lini pertama, sampai ring 1 presiden. Ring 1 presiden dimasukin PKI zaman itu, jangan dipotong. Zaman sekarang juga Ustadz, enggak, ini zaman itu. Zaman tahun 64. Bagaimana tuh caranya mengawal? Bagaimana caranya menghalau? Bagaimana caranya mewaspadai? Ini Ustadz kalau saya ngomong begini Tat, besokannya rame di sosial media. Rame, viral. Wala Bapak Ikal ngomong PKI, mana PKI-nya? Begitu pasti. Pasti. Maka di mimbar sebelum dia ngomong, kita ngomong, lu PKI-nya saudara. Betul tidak? Takbir. Kita ngomong PKI, kita mewaspadai. Seperti kita ronda, boleh nggak ngeronda? Mana malingnya? Ya bego yang nanya, bego. Bego yang nanya. Loh kita ngeronda supaya maling nggak berani, betul apa tidak? Kita ceramah, kita waspadai supaya PKI nggak berani muncul, betul? Kita bilang mana PKI-nya? Lu PKI-nya. Kita ronda supaya maling nggak keluar, betul apa tidak? Karena dulu pernah rumah itu kemalingan, maka kita ronda untuk mewaspadai supaya nggak ada maling. Bodoh nggak orang maling tanya, ngeronda, mana malingnya bang? Memang ada malingnya, mana malingnya? Takut tonjok loh gitu ya. Begitu juga kita ngomong PKI, mana PKI-nya, mana PKI-nya? Otak dipakai dong. Kita ngomong supaya dia nggak berani berontak, supaya kita tetap menjaga Pancasila kita, betul? Supaya kita tetap menjaga NKRI, bilang harga mati. NKRI, NKRI, itu dia Pancasila. Harga mati bilang Pancasila. Cinta Quran, cinta Quran, cinta Nabi, cinta ulama, jadi lengkap. Karena kalau cuman Pancasila dan NKRI harga mati, di lubang kubur nggak kepake. Ditanya man robuka, NKRI, digampar lo sama malaikat. Betul apa tidak? Maka cinta Quran sebagai penerang penerang dalam kubur, cinta Nabi sebagai dicintai Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Betul, NKRI harga mati, Pancasila harga mati, Quran juga harga mati, cinta Nabi harga mati, cinta ulama harga mati. Betul? Dan betul-betul aja lo serius nih. Belum mulai saya ceramah, belum, baru pembukaan 6. Sallu ala Nabi Muhammad. Aus banget gue. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, baru mulai sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan, Ustadz Sahib yang saya hormati, sahib saya. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Sukmajaya, Kiai Abdul Qahar. Masya Allah Kiai, izin Kiai, izin Kiai ya. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Sukmajaya, Sukmajaya ya, Ustadz Dr. Agus Suherman. Yang saya hormati, ini di belakang saya, izin Ustadz. Yang saya hormati Pak Lurah Abadi Jaya, Al-Mukarram Pak Sodik. Mana Pak Sodik? Hadir. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah. Tega banget loh Pak Lurah. Emang banyak kalau saya ada Pak Lurah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pak Lurah jangan tega ngapa di mari. Ulama umarok kudu nyambung, betul apa tidak? Kudu bersatu, betul apa tidak? Kita hormatin ya Pak Ketua RW 09. Ketua RW hadir ke RW. Pak RT hadir, Pak RT.
Kenapa nggak ditulis kepolisian? Polres, Polsek mana? Bapak Kapolsek kenapa nggak hadir? Ada. Dan yang mewakili tolong sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Kapolsek Sukmajaya, ya, Sukmajaya ya, Kapolsek. Kenapa lu nggak undang? Aku bilangin lo. Undang, kasih kesempatan bicara biar bisa mengarahkan, ya nggak? Ya. Hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Laporan dulu sama polisi, laporan Pak Polisi. Pak Polisi tadi Ustadz minta foto gitu. Tadi lagi ceramah, dia Ustadz minta foto gitu. Nah, Pak Polisi, nih Pak Polisi nih tuh. Banyak banget tuh Pak Polisi tuh. Tuh. Pak Polisi mana tuh? Nah. Tadi minta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada semua panitia. Wabil khusus yang menjemput tadi, siapa tuh yang menjemput Anda tuh? Makasih banyak ya. Wabil khusus terima kasih yang tak berhingga juga kepada ibu-ibu yang udah masak. Masak apa ya? Nasi apa? Ada makanan kan? Ada nggak? Hah? Udah? Udah? Belum? Belum? Nasi kebuli ntar jangan pulang. Ada nasi kebuli ntar. Tapi bohong ya. Aneh belum dapat bocoran masakannya apa. Cuman kue-kue doang ya. Iya. Tega banget lu, gua kosong air putih aja, coba lihat tuh. Lagian juga perasaannya airnya air gua bawa sendiri ini. Tega banget panitia, nggak ada air yang panas-panasan apa di sini ya Allah ya Rabbi. Baik udah dah. Billahi taufik wal hidayah. Baru pembukaan 7. Mayan mesti beranak nih. Hadirin bukan Allah, kita lanjutin. Tadi saya baru cerita, luaskan dong. Mumpung Maulid Nabi, hikmahnya apa hikmahnya? Meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani akhlak, iya. Karena itu Nabi bukan cuma sidik, tablik, amanah, fatonah yang saya bilang tadi. Nabi juga pemersatu bangsa. Nabi juga bapak tauhid yang mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga orang Islam yang sadar pasti mengatakan Nabi bukan hanya bapak ketuhanan yang Maha Esa, tapi Nabi juga bapak kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Karena yang pertama kali mengajarkan keadilan siapa kalau bukan Nabi? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berlaku baik dalam sosial. Berlaku keadilan sosial. Tambahin bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh ya. Nabi juga yang pertama kali mengajarkan musyawarah mufakat. Nabi yang mengajarkan ada perwakilan Nabi. Ya, dalam prakteknya Nabi juga mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Sehingga kita sampaikan Nabi bukan hanya bapak pemersatu, bukan hanya bapak kemanusiaan, bukan hanya bapak keadilan, Nabi juga bapak musyawarah mufakat. Kalau kita mengenal dengan kalimat kerakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma itu. Lebih daripada itu semua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita uswatun hasanah. Bayangkan itu. Apakah tujuan Nabi mengambil kekuasaan? Tidak. Maka kalau ada orang berniat mengambil kekuasaan, itu tidak benar, saudara. Apa buktinya? Nabi ditawarin, Abu Sufyan datang ke Nabi bersama 3 orang sekutunya. Abu Sufyan ngajak Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umayyah bin Harb. Ini 4 orang datang kepada Abu Thalib, paman Nabi. Dia berkata, wahai Abu Thalib, bilang tuh sama keponakan lo, bilang sama keponakan ente, in kana yuridu malan, nih mal,
ja'alnahu aksarana malan alaina. Kalau dia kepengen harta, kami jadikan hartanya yang terbanyak. In kana yuridu jahan, kalau pengen jadi pembuat undang-undang, ja'alnahu sayyidan alaina, kami jadikan dia pemimpin atas kami. In kana yuridu mulkan, kalau mau jadi raja, malaknahu alaina, kami jadikan dia raja. In arada sultan, kalau pengen jadi penguasa, a'tainahu mafatihal Ka'bah, kami berikan mafatihal Ka'bah, pintu kunci-kunci Ka'bah. Tapi Nabi nggak kepengen itu semua. Nabi cuma kepengen, wallah demi Allah, ya ammi, hai paman, sampaikan kepada mereka, wallahi law wadu'a samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala atrukan hadzal amru ma taraktu hatta yuzhirallah au ahlika duna. Paman sampai nama mereka, jangankan cuma begitu, andai kata mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwah ini, mataraktu, tidak akan aku tinggalkan sampai aku binasa atau Allah menangkan. Tuh bayangin, begitu dahsyatnya kekuatan akidah, kekuatan semangat Nabi. Makanya ulama-ulama sekarang kudu ngikut yang di situ, bukan mencari harta, bukan mencari kekayaan, bukan mencari ketenaran, bukan mencari ngetop, bukan dibilang asal sok berani, bukan dibilang hebat, bukan semua bukan, tapi untuk menang. Tidak, nggak ada perintah menang kalah masa bodoh. Yang penting adalah tetap berjalan di relnya, saudara. Apapun yang terjadi tetap berjalan di relnya. Bahkan andai kata mati, demi Allah pasti akan Allah bangkitkan lagi ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan ini, saudara. Takbir. Jadi yang benar gitu loh. Terus aja kita berjuang dengan menjadikan pemerintah, Polri, TNI sebagai mitra. Tegakkan itu semua. Dahulu kami para senior sih kompak, tapi kenapa nih yang sekarang junior-junior ini yang melanjutkan dakwah kami yang udah mulai tua-tua begini, kok jadi begini? Ada yang salah ini. Kami yang sebagai senior mengoreksi kepada yang anak-anak muda. Kok sekarang jadi nggak kompak kelihatannya? Ada apa ini? Kayak zaman dulu PKI, dia masuk ke dalam lini, tadi kepotong, dia nyanyiin lagu genjer-genjer menjadi ngetop. Simbolnya itu lagu genjer-genjer PKI, sampai Presiden Pak Harto almarhum melarang menyanyikan lagu genjer-genjer. Simbolnya itu, tahu bagaimana cara meredam lagu genjer-genjer? Tanya sama orang yang udah tua. Tahun 1964 ulama dari NU namanya Kiai Haji Ali Maskur melawan lagu genjer-genjer dengan mengubah lagu sholawat badar. Habis itu tiap masjid nyanyiin sholawat badar dan sholawat askil, nyanyikan terus, berantakan tuh. Dengan mukjizat sholawat itu Allah subhanahu wa ta'ala bikin PKI kocar kacir. Karena itu sekarang kembali kita mesti nyanyikan lagu sholawat badar dan menyanyikan lagu sholawat askil agar PKI balik lagi kocar kacir kalau ada, saudara. Betul? Tahu sholawat badar bagaimana? Salatullah salamullah, ayo Toha Rasulil, ayo salatu, biar umat yang keras. Habibillah salatullah, ayo ala Toha salatullah ala Yasin tawassalna bi bismillah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min gummah bi ahlil bati ya Allah. Mantap dah. Nggak pakai latihan, kompak gitu ya Bib. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang mesti dinyanyikan terus biar kocar kacir. Gara-gara salawat badar kayak begitu, PKI yang tadinya mau berontak, mau menghancurkan Pancasila, mau menghancurkan NKRI, tanggal 5 bulan Oktober, gara-gara lagu itu, gara-gara salawat itu, mereka jadi kocar kacir. Mereka jadi kecepetan tanggal 30 di Jakarta, di Madiun tanggal 5 belum tahu,
di Solo, di Pekalongan, di Jawa Timur belum tahu, akhirnya gerakannya nggak kompak. Subhanallah, andai kata kompak, dia mau pas tanggal 5 Oktober, pas seluruh ABRI lagi kumpul, disikat habis sama mereka, dibunuh habis sama mereka, jangan-jangan berhasil itu, jangan-jangan mereka telah menggusur NKRI, menggusur Pancasila, menggantikan ideologi komunis. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Maka saya pesan nih, saya pesan kepada Masjid Nurul Ikhlas ini, ya, Nurul Ikhwan, ikhlas. Siapa yang bilang tadi itu? Masjid Nurul Ikhwan ini, jangan lepas pagi-pagi terus, ya, sholawat badar. Begitu maghrib, sholawat asgil. Tahu nggak sholawat asgil gimana? Allahumma sholli Muhammad wa asghili zalimin. Allahumma wa asghili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mantap dah. Mau mulai lagi tuh. Ini kalau kita zikir begini besok adem nggak? Cakep nggak? Akur nggak? Itu bacain sholawat asgil di masjid-masjid. Waduh, cakep banget. Bacain sholawat dadar di masjid-masjid, betul? Masya Allah. Di Azikra bikin. Ini mana namanya masjid apa? Al-Ikhwan bikin. Itu luar biasa itu, ya. Itu sholawat asgil itu. Waduh, orang zolim mencakar-cakaran sama orang zolim. Wa asghilil zalimin bizalimin. Allahumma sholli sayyidina wa asghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, cakep banget, luar biasa. Hah? Belum ada tim hadroh yang kayak begini. Minta nomor teleponnya ya. Gue mau undang lo ya. Mayan ada job, jobin dia. Mayan, ya enggak? Cakep banget. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan takut, saudara. Kalau ente takut, Allah taruh mereka berani. Kalau ente berani, demi Allah, Allah taruh mereka rasa takut. Umar bin Khattab beraninya luar biasa. Allah bikin semua orang takut. Nabi yang bilang, barang siapa yang hanya takut kepada Allah, niscaya Allah jadikan semuanya takut padamu. Makanya jadi pengurus masjid jangan takut. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama sholata zakat wa lam yakhsha illallah. Tuh, kalau pengurus masjid lam yakhsha illallah, nggak boleh takut. Kalau pengurus masjid takut, berhenti aja. Ini masjid Nurul Ikhwan, alhamdulillah nggak pakai pesan saya. Biasanya dipesan, Ustadz jangan ngomong-ngomong pemerintah ya, jangan ngomong-ngomong politik Ustadz ya, jangan sebut-sebut PDIP Ustadz, jangan sebut-sebut. Biasanya saya dipesan begitu, jangan sebut-sebut Ustadz, jangan sebut-sebut LBP, jangan sebut-sebut Ustadz. Ya, saya nggak bakal sebut. Ya, ngerti nggak Ustadz? Ngerti. Maksudnya apa? Lu aja yang ceramah. Kita ceramah buat membangun, betul?
Haram keluar dari mulut ini mencela, memaki, memfitnah, menebar hoaks, haram. Saya haramkan mulut ini keluar. Yang penting kita rahmatan lil alamin. Kalau ada yang kesinggung, itu namanya orangnya punya bisul, kesenggol sakit. Kalau nggak punya bisul, kesenggol sakit nggak? Enggak. Aduh, kesinggung nih, bisulan lo bilang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah umat Islam kudu berani. Begitu takut, Allah jadikan mereka yang berani. Dalilnya apa dalilnya Ustaz? Dan ngomong nggak pakai dalil. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ja'al haqqo wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau cuman bacanya pakai nahwu sorob, nggak pakai mantik, nggak pakai bayat, nggak nyambung. Kalau cuman ngerti bahasa Arab juga telah datang yang hak, maka telah hilang kebatilan, karena sungguhnya kebatilan dan seterusnya. Dengerin ini, ja'al haq wa zaqal batil. Kalau datang yang hak, yang batil pergi. Kalau yang hak datang, batil pergi otomatis. Kalau yang hak berani, yang batil takut. Yang hak maju, yang batil mundur. Yang hak tampil, yang batil bungkem. Yang hak bersuara, yang batil diem. Yang hak maju, yang batil mundur. Yang hak berani, yang batil takut. Begitu logikanya. Kebalikan juga, wajakal hauzakal batil, kebalikan. Yang hak takut, yang batil berani. Yang hak diem, yang batil bersuara. Yang hak mundur, yang batil yang maju. Yang hak takut, yang begitu berlaku. Sementara kita sering lelah, sering capek. Dainya bukan lillah tapi lelah. Allah kasih semangat, Allah kasih semangat. Bilang apa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? La tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kau merasa letih dalam mengejar musuhmu. Takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kau merasa letih, demi Allah mereka lebih letih. Kau merasa capek, mereka lebih capek. Kau merasa sedih, mereka lebih sedih. Kau merasa khawatir, mereka lebih khawatir. Watarjuna minallah ma la yarjun. Tapi kau punya pengharapan yaitu Allah, sementara mereka tidak punya pengharapan. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena itu saudara, satukan langkah. Umat Islam bakal kalah kalau nggak bersatu. Demi Allah, jangankan misalnya ada Habib Rizik, jangankan misalnya ada kiai-kiai, Kiai Sobri, ada Kiai Munahar Muhtar, ada Kiai Lutfi, ada kiai-kiai semua. Jangankan itu, jangankan ada para ulama-ulama, ada ulama MUI dari Kiai Khalil Nafis, atau dari NU nih Kiai Haji Agil Sirat. Jangankan dari ulama-ulama, ada sahabat pun, ada nabi sekalipun, ketika umat Islam nggak bersatu, cuman menang banyak tapi nggak bisa menentukan apapun, saudara. Ya, menang banyak doang, ngerubah satu undang-undang nggak mampu. Presiden adalah orang beragama Islam dan orang Indonesia asli, nggak bisa dipertahanin, hilang. Yang ada sekarang cuman presiden adalah warga negara Indonesia. Coba mempertahankan doang nggak mampu, menang banyak doang, nggak punya kekuatan apapun. Kenapa? Lemah, nggak ada persatuan. Dalam perang Uhud, jujur aja dalam sejarah, Nabi kalah atau menang? Nabi menang terus. Umat Islam kalah atau menang? Kalah. Nabi diuber-uber nggak? Diuber sama kafirin. Bayangkan Nabi yang mengajarkan tauhid dikejar-kejar sama orang musyrik. Abu Bakar Siddiq ada di situ, Umar bin Khattab ada di situ, Utsman bin Affan ada di situ, Ali bin Abi Thalib ada di situ. Semuanya dikejar oleh kaum musyrik penyembah berhala. Kan Nabi yang benar. Hamzah ketangkap dibunuh, ketombak dibunuh. Hamzah dibelek dadanya, digigit jantungnya, dipotong kupingnya, dibolongin, dijadikan kalung sama Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, bininya Abu Sufyan. Kok dihinakan begitu umat Islam? Gara-gara apa? Gara-gara gak kompak.
ya Allah ya Rabb. Kejadiannya di Jabal Rumat, Nabi bilang jangan turun, Nabi bilang jangan turun, kata Nabi. Ternyata yang di Jabal Rumat mereka buru-buru turun karena menduga peperangan telah usai, padahal belum. Nabi udah pesan kalau dia bertahan semua, tidak pernah umat Islam bisa dikalahkan. Ini buat pelajaran buat kita. Ada Nabi aja masih kalah, apalagi nggak ada Nabi dan nggak bersatu. Mau menang dari mana? Hatta mau takbir, hatta mau kumpul di seluruh Indonesia, kumpul semua nggak akan pernah bisa merubah keadaan. Kenapa? Karena umat Islamnya nggak kompak, nggak bersatu. Maulid dibilang bid'ah, kurang ajar tuh mulut. Itu mulut yang suka menebar racun itu loh. Maulid dibilang bid'ah, kurang ajar banget. Ente kalau nggak mau maulid nggak usah, jangan bilang kami ini bid'ah. Kita kunut tiap hari dibilang bid'ah. Ente nggak mau, jangan, silahkan, jangan bilang bid'ah. Imam Syafi'i tiap subuh kunut, Imam Ahmad bin Hambal enggak kunut. Ketika Imam Ahmad bin Hambal datang ke majelis Imam Syafi'i, langsung Imam Ahmad angkat tangan kunut. Saudara, ente siapa? Berani-beraninya bilang maulid bid'ah, nggak boleh, sesat. Apa? Hah? Iya, dibilang dolalah finnar lagi. Kunut nggak boleh, fitnah itu bid'ah, nggak boleh. Neraka, dikit-dikit neraka. Ya, panitia sorga belagu saya bilang. Ini pemecah belah umat. Zaman dulu nggak ada ulama begitu, nggak ada sama sekali. Zaman dulu, ini yang tahu orang-orang tua nih, zaman kita masih ngaji di tempat Kiai Haji Abdul Syafi'i, sama kita ngaji di Habib Ali Kuitang. Zaman dulu, Al-Kisah, suatu ketika Kiai Haji Abdul Syafi'i, tokoh NU, bagian dari jajaran pemimpin NU, tentu di Masjid Asy-Syafi'iyah membacakan kunut tiap subuhnya. Suatu ketika dia mengundang Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, untuk memberikan tausiah. Begitu qomat dikumandangkan, Kiai Haji Abdul Syafi'i mempersilahkan Buya Hamka jadi imam. Dan ketika Buya Hamka menjadi imam di Masjid Asy-Syafi'iyah Bali Matraman Tebet, Sami Allahu liman hamidah, dia enggak sujud, dia angkat tangan. Buya Hamka ini tokoh Muhammadiyah yang enggak pernah pakai kunut, ketika sholat di Masjid Asy-Syafi'iyah angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, sampai selesai Buya Hamka. Orang-orang di belakang bingung, Buya, apakah Buya sekarang udah pakai kunut? Apa jawaban Buya? Shh, karena di belakang kita bermakmum Kiai Haji Abdul Syafi'i, kita hormatin. Itu hari Sabtu. Begitu hari Ahadnya diundang, Buya Hamka mengundang Kiai Haji Abdul Syafi'i sembahyang di Masjid Al-Azhar Kebayoran, masjidnya Muhammadiyah, yang sampai sekarang juga tidak pakai kunut. Yang imam Kiai Haji Abdul Syafi'i, yang kalau nggak kunut sujud sahwi. Maka ketika qomat dikumandangkan, mestinya Kiai Haji Abdul Syafi'i cuma memberikan tausiah, tapi rupanya Buya Hamka mempersilahkan Kiai Haji Abdul Syafi'i jadi imam. Begitu Kiai Haji Abdul Syafi'i jadi imam, di belakangnya para santrinya, Sami Allahu liman hamidah. Dia nggak baca kunut, langsung sujud, Allahu Akbar. Santrinya bingung, subhanallah, tapi nggak digubris. Sampai selesai nggak pakai sujud sahwi, assalamualaikum warahmatullah, subhanallah, tetap assalamualaikum warahmatullah. Kiai langsung, Kiai mengajarkan kami pakai kunut. Kalau lupa Kiai ajarkan sujud sahwi. Tapi kenapa sekarang kok Kiai berubah? Kata Kiai Abdul Syafi'i, bukan berubah, karena di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Orang sekarang bilang kunut bid'ah, nggak boleh, sesat, neraka. Lu kali
Orang dulu mah akur, ulama akur, nggak bakal ngata-ngatain begitu. Bilal bin Rabah salat sukril wudu, nggak ada satu sahabat pun yang berani ngatain bid'ah. Nggak ada satu pun yang berani mengatain Bilal bid'ah, nggak ada. Semua kompak. Quran nggak pernah dibukukan zaman Nabi. Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Berani nggak bilang Utsman bin Affan bid'ah? Tarawih zaman Nabi cuma 3 hari 8. Umar bin Khattab bilang tarawih tiap malam dan harus 20 rakaat. Berani nggak bilang Umar bid'ah? Nggak ada sahabat yang berani mengatakan Umar bid'ah. Lu baru ngaji 5 tahun bilang bid'ah, ini nggak bener begini nih. Ini kalau begini terus umat Islam nggak bakal bisa memenangkan semua. Umat Islam nggak akan bisa punya warna. Selalu diadu domba, maka umat Islam bersatulah. Tadi selawat asril kita nyanyikan enak banget, ya. Tapi dibilang bid'ah tuh sama kelompok itu, kelompok yang demen mengkafir-kafirkan orang, yang ngatain pemerintah togut. Itu dia tuh kelompok-kelompok yang demen banget begitu. Ingat, Suriah awalnya kayak begini. Akhirnya yang demen takfiri, yang demen mengkafir-kafirkan, mentogut-togutkan, akhirnya makin banyak pengikutnya, makin banyak. Akhirnya sejajar, akhirnya berperang. Jadilah perang antara Sunni dan Syiah, ya, antara yang takfiri. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia kita. Mudah-mudahan Allah kembangkan, Allah muliakan, Allah angkat derajatnya ulama-ulama kita, para habaib kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, sudah cukup rasanya, udah lewat. Saya janjinya tidur jam 11, tapi juga belum tidur juga. Mudah-mudahan tidur di mobil tidur, ya, di mobil tidur. Hadirin, terakhir saya mohon doa. Al-haziniyah walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gua rekam loh. Sebelum ditutup, mari kita doa. Doa supaya besok semua berjalan tertib dan tenang, supaya besok tidak ada satupun kerusuhan dan kemalangan, supaya besok semua bisa tentram, supaya besok bisa membuat kita berjaya dan saling akur, saling kompak, supaya besok semakin bersatu antara ulama dan umara, supaya besok semakin bersatu antara ulama umat Islam dengan polisi dan TNI, supaya besok semuanya bisa berzikir di masjid dengan tenang, supaya besok semuanya bisa berzikir bersalawat dengan agung, supaya besok kita peringatin hari persatuan nasional, supaya besok kita doa supaya tidak boleh ada lagi orang yang mencaci agama apapun. Itu doa kita bersama. Al-aziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus kepada yang hadir al-aziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di Masjid Nurul Ikhwan ini dan dia belum punya rezeki, melainkan Allah kirimkan rezeki yang berlimpah dari manapun. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di Masjid Nurul Ikhwan ini ya Allah dan dia punya dosa, melainkan Allah angkat semua dosa-dosanya. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halan thayyiban mubarakan. Allahumma ighfir lana dzunubana kullahu diqahu wa jalahu awalahu walani wa sirra ma anta ala bihi minna. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di Masjid Nurul Ikhwan dan dia hidupnya masih susah, melainkan Allah buang semua kesulitan hidupnya. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in sita sahla. Ya Rabb,
Al-Haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi ya karim. Tidak satu pun yang hadir di Masjid Nurul Ikhwan dan dia sakit, melainkan Allah angkat, Allah bebaskan semua penyakit-penyakitnya. Allahumma ya Rabb anta syafi la shifaa'un illa shifaa'uka shifaa'un la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di Masjid Nurul Ikhwan dan dia belum punya jodoh, melainkan Allah kirimkan jodoh yang terbaik dari sisi Allah. Jodoh yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, yang saleh wal salehah, yang hafiz wal hafizah. Amin Allah ya Rabb. Yang belum nikah aja ya Allah, yang udah nikah jadikan dia setia dengan pasangannya, jadikan dia sayang dengan pasangannya, jadikan pasangannya adalah buah hatinya tercinta, jadikan dia nggak jatuh cinta kecuali kepada istri dan suaminya. Khusus buat para janda, kirimkan suami-suami buat mereka ya Allah, yang baik, yang tampan, yang berkecukupan, yang mulia, yang bisa membawa cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Al-Haziniyah wa likulli salawat wa tahta Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon jangan berdiri. Jangan menjadikan kita seperti para rahib-rahib ya Yahudi. Jangan berdiri. Saya mohon jangan berdiri. Tenang aja, tertib aja. Dan saya nggak bisa lama lagi karena anak saya sendirian di rumah, barusan WA lagi. Papa kok belum pulang? Karena ibunya masih dirawat, udah 8 hari di rumah sakit. Ya, ibunya istri saya lagi dirawat. Saya mohon tolong juga doain semuanya. Tadi udah doa juga buat niat ya. Tolong jangan berdiri, jangan berdiri. Aneh aja yang diri. Antum semuanya kalau diri jadi rame. Diam, aneh yang jalan pelan-pelan. Minta tolong jangan berdiri, aneh minta maaf langsung. Kesian anak sendirian. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, ayo. Aneh mau berangkat. Ya. Tolong. Tim Hadrah kita nyanyi salawat Badar, tapi salawat Badar yang telah digubah iramanya oleh Habib Rizik. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah مجاهدين الله بأهل البدر يا الله. كل سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. بسم الله وبهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل الباب يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله لا ياسين حبيب الله. لا ياسين حبيب الله. لا ياسين حبيب الله. Hamdan wa syukranillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan sekaligus saya ucapkan selamat jalan kepada guru kita Bapak Dr. Anandas Kiai Haji Haikal Hasan. Mudah-mudahan beliau sampai ke tempat, ke rumah tujuan. Mudah-mudahan istri yang katanya dalam perawat dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Acara berikutnya kami mohon kepada para jamaah jangan meninggalkan tempat lebih dahulu, masih ada 2 acara lagi yaitu pembacaan secara Al-Quran dan kita tutup dengan doa. Selanjutnya